Terima kasih saya ucapkan ya kepada bini saya sendiri karena sudah mau menghadiri presentasi saya, yaitu mengapa saya harus ganti HP. Jadi di sini kita bisa lihat HP saya ini udah najis banget ya. Istilah kata mengenaskan. Berikut beberapa aspek yang menunjang kenajisan HP saya. Yang pertama, bikin temperamen. Nah, jadi HP saya nih sekilas kelihatan keren, ada corak letak alaminya. Jadi bikin kita kelihatan kayak anak metal. Namun sayangnya sekarang nih normanya kalau corak kayak gini tuh artinya orang miskin. Nih, saya coba pencet aplikasi yang di atas nih. Gak bisa tuh. Astagfirullahaladzim kan. Selanjutnya darah tinggi. Nah, ini maksudnya kayak gini nih. Kondisi baterai udah tiris nih. Logikanya kita cas dong. Iya dong. Nah, kita coba cas ya. Lah, kok nggak ngisi? Oh, ternyata kabelnya mesti diginiin. Nah, gitu. Nggak ngisi lagi. Oh, ternyata kita mesti cari terus sampai nemu. Ini memakan waktu rata-rata 10-20 menit ya. Efeknya bikin pelaku yang goyang-goyangin ini, which is saya sendiri, jadi darah tinggi. Bahaya banget. Ini HP nyerang psikis orang. Mau ganti yang mana? Nah, kita masuk ke kandidat ya. Yang pertama, HP second dari orang. Yang kedua, HP baru dengan kualitas tinggi namun ramah di kantong. Dengan uang 3 juta, kita bisa dapat RAM 12 GB. Yang second berapa harganya? Orangnya minta 700. Tapi HP yang baru ini dapat memberikan... Ada yang 700.000. Udah yuk makan, lapar. Itu betina posisinya bini gua bang. Baru dapat 3 tahun berumah tangga. Posisi keduanya dia bendahara kita, alias yang pegang duit dia semua. Jadi ceritanya kalau gua lagi mau pakai duit buat kebutuhan gua sendiri, dari hasil kerja gua sendiri, harus dapat ACC dulu dari dia. Nah, aturan kayak begini datang dari mana? Balik kita ke zaman pas awal-awal merit. Dalah bujuk, baru tanggal semari duit tuh tinggal gope. Duit mah udah kayak air ya, dipegang doang, tahu-tahu habis aja. Nih, lihat nih. Begini mah boro-boro nabung, ngorek tabungan yang ada. Sama uang tuh emang harus komitmen, Nak. Kalau nurutin nafsu bisa habis sendiri. Udah ada aja deh yang pegang ya. Jangan! Goblok. Lu udah gila lo. Apaan sih lu, siapa anjir? Kalau ngambil keputusan itu dipikir dulu, Ya abang. nggak apa-apa kan, kalau istri yang pegang lebih aman. Goblok. Lu dengerin gua, bang. Jangan, bang. Demi rumah tangga lu. Apaan sih lu dah? Gua kenal bini gua kok. Nih dek. Bener aja bang, itu kesalahan terbesar pertama yang pernah gue lakuin di hidup gua bang. Percaya. Padahal percaya kan sama Allah doang ya bang. Bini gue ini tipe orang yang jangan megang duit kita. Karena pas dia megang duit, ternyata efeknya domino. Contohnya susah dipintain. Dek, bagi dulu gocap dong, mau ke depan sama Adit. Apa? Minta duit? Bakal ngopi doang yang mulia bini. Perasaan ngopi mulu dah. Ah, masa sih? Perasaan mah Aku tuh pusing kalau dikit-dikit minta duit lagi. Emang aku ATM? Ngomel bego, jangan kalah. Lu tuh pemimpin di sini. Ya tapi yang megang duit dia, nggak bisa sembrono gua. Yang ada anggaran nggak turun nih. Kan emang duit AA kamu yang pegangin. Kalau bukan sama adek, mintanya sama siapa lagi dong? Kan minta aku yang ngatur. Kalau dikit-dikit ngopi, ntar lama-lama kita nggak ada buat token, nggak ada buat galon gimana? Kan aku yang tahu. Susah banget bro, gimana nih? Gak ada harga diri lu depan bini, bang. Itu duit elu, dia cuman megangin. Ngerti gak lu? Ya udah dah 30. Bakal samsu sebungkus sama kopi doang kok. Ya udah kalau gitu gini aja deh. Ini duit pegang semua, yang ngatur sekarang. Ya kok jadi gini sih? Jangan gitu amat, napa? Ya udah nggak 30 dah. Nih 20 doang nih ya. Woi, BTW ini senjata pamungkas dia kalau lagi mau menang debat sama gua bang. Effortless tapi makjlep gitu. Tinggal diem doang terus kalang kabut gua. Padahal itu duit gua loh. Yang bikin makin ribet lagi kalau kita lagi berantem. Ini cewek OP banget bang. Kan yang megang duit dia nih. Kalau lagi berantem tiba-tiba perputaran ekonomi di rumah kita langsung mandek. Meskipun lagi dia yang salah, jadi gue masih nyamper dia. Dek, beras habis. Kalau udah habis kenapa belum dibeli? Males. Kalau nggak mau lo, gue yang gampar dah. Jangan, ntar dulu. Bini gua nih. Ingat, yang megang duit dia, berabe. Ya udah sini duit AA yang beli. Ambil soalnya di lemari. Ayo Dogi, ambil duitnya sini. Goblok. Jadi mana? AA nggak tahu, ambilin. Minta maaf aja kali ya? Jangan! Yang salah dia. Lu minta maaf yang ada gede kepala dia. Ya terus gimana? Masa perut gue jadi korban? Makanya gue udah bilang yang pegang duit jangan dia, bang. Kuasa dia di atas elu sekarang. No, lihat no. Tinggi banget gue lihat derajat dia, sampai pegel air gue. Boro-boro ngedidik, boro-boro nurut. Dengerin lu aja budak. Gue juga heran sih, perasaan Mario Teguh duitnya dipegang bini semua. Jalan sampai sekarang, kok gue sulit amat ya? Dan yang paling gue gedek, dari yang paling gue gedek, waktu gue butuh duit buat hal yang paling penting dari yang paling penting di hidup gue aja, masih susah dipintain bang. Dek, minta dulu 500 dong, mau ngasih ibu. Buat orang tua loh, buat manusia yang dulu perutnya gue pakai buat nginep. Gue mau ngasih duit ke ibu gue, nih cewek responnya begini. Lah, baru kemarin dikasih. Gua nggak tahu kalau orang lain ya, tapi konsep bininya megang duit tuh nggak jalan kalau di gua bang. Karena bini gua juga nggak transparan. Dan kalau tiba-tiba udah kena boncos, ujung-ujungnya gua yang mesti ngalah. Ini mau ngapain kesini ya? Mau servis motor, kamu bawa duit kan? Apa? Mau pakai duit?
Dit. Iya, yang mulia bini. Perasaan motornya masih nyala dah. Servis motor nggak nunggu motornya mampus dulu dong? Tapi kan kita bulan ini udah sepakat mau beli AC. Ya itu juga, emang nggak cukup duitnya? Ya nggak cukup lah, kan aku yang tahu. Gua curiga dia belanja bang. Lu nuduh jangan yang macem-macem lu. Lah, masa nggak cukup sih? Emang kita duit buat apa aja kemarin? Oh jadi udah gak percaya sama aku, ya udah. Ini duit pegang semua, atur deh. Ya udah ngalah dah, nggak jadi servis, kita ngerem pakai kaki ntar. Ya sip, cakep. Udah semua ya. Udah bang, launching bang. Yeay, sampai finish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket aku udah nyampe ya? Iya nih, udah nyampe. Asik, sepatu baru. Kamu mesen paket banyak banget dah. Oh enggak, dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Yang dibeli apaan aja? Ya sepatu. Terus Sepatu. sepatu semua. Sepatu. Berarti ini semua sepatu. Buat apaan sepatu segini banyak? Emang kayak kamu ada berapa? Udah nyesel ya megang duit dia bang. Kamu perasaan boros banget dah. Lah aku kan pakai duit aku. Duit ama nggak aku sentuh. Oh iya, sampai lupa gua mau cerita. Dia juga kerja, Bang. Jadi gua kerja, dia kerja. Duit gua dia yang pegang, duit dia yang pegang. Duit gua buat kebutuhan keluarga, tapi duit dia buat dia belanja. Sebenarnya harusnya nggak masalah sih ya. Namanya juga suami gitu. Tapi masalahnya, bener nggak? Karena shoppingnya aja segini banyak, Abang. Dan dia nggak mau transparan. Bahkan dia nggak mau ngasih tahu gaji dia berapa. Pas awal merit dia kondisinya seperti kerja. Gua tuh tadinya biasa aja ya, kalau dia mau kerja lagi juga ya sono gitu. Makanya pas dia ngomong, Aku bosen di rumah aja. Aku ngelamar kerja lagi ya. jawaban gue ya tinggal bilang, ya udah. Jangan! Goblok. Lu kalau ngambil keputusan tuh pikir dulu ngapa sih? Lah emang ngapa, kan bagus kalau dia kerja juga. Pemasukan kita jadi nambah, bener nggak? Betul. Goblok. Kalau bini lu kerja, minusnya juga banyak, betul nggak? Betul. Ya kalau emang jadinya nggak bener kan tinggal suruh berhenti. Nah udah lepas tangan gua. Jangan bilang gua belum bilangin ya. Dih, apa sih lu? Dek, ya udah boleh kerja. Bener lagi aja, Bang. Itu kesalahan terbesar kedua yang pernah gue lakuin di hidup gue, Bang. Kenapa begitu? Dunia dia sekarang jadi ada dua, di sono sama di sini, sama aja kayak gue. Tapi yang ngebedain, gue nggak bakal bawa pulang tai-tai tempat kerja gue ke rumah. Beda sama dia. Dek, baru pulang. Baru datang salam kek, apa kek? Dek, lagi kenapa? Lah tadi berangkat ada mayem, salah gua apaan? Tadi bini abang dipitnah sama temennya, jadi kena omel bosnya. Udah gitu ya sih. What? Lah ya udah dong, berarti bukan salah gua dong. Kenapa berantem sama orang jadi kena gua? Los juga kena lagi, benda mati. Ujung-ujungnya gua mesti ngebein dia, yang padahal salahnya bukan di gua. Kocak banget ini mah. Dek, cerita yuk, sini yuk. Tinggal bilang bang, kapan mau digampar? Jangan buru-buru dong, tar dulu. Cewek itu emang baperan, jadi kita yang cowok nih kadang mesti ngerti. Besok juga baik dia. Dek, minta dulu 500 dong, mau ngasih ibu. Lah baru kemarin dikasih. Lah bulan kemarin, iya. Kan tiap bulan AA ngasih ke ibu. Mesti tiap bulan banget ya? Ya iyalah, ngapain lagi ditanya itu? Emang buat apa dulu? Ya terserah ibu mau buat apaan, cuma gope loh. Sebenarnya AA mau ngasih lebih loh. Kalau ibu dikasih gope berarti mama juga. Buset deh, jadi 1 juta. Kegedean dong. Ya terserah, kalau kegedean tinggal kurangin. Dek, adil tuh nggak mesti sama. Mama kan masih ada papa. Ibu ya ada AA doang. Orang tua itu nggak boleh ngerepotin anak. Pasti menurut ibu kamu anak itu investasi. Ya nggak juga. Emang orang udah tua nggak bisa nyari duit lagi gimana? Makanya dari muda banyak-banyak persiapan biar tua bisa mandiri. Ya udah, sekarang kan kondisinya nggak gitu. Masa kita diem aja? Ya udah, yang penting mama juga dikasih sama, terserah mau berapa. Dek, mama kan lagi nggak butuh juga. Ya udah serah deh, capek. Tuh ambil tuh. Gua yang gampar aja bang, gua yang gampar. Bang, kok diem? Gampar nih. Kita tinggal dekat mama dia, Bang, dekat mertua gua. Kalau lagi mau nyamperin ibu gua agak jarak nih karena jauh. Untungnya ada motor, nyicil patungan gua sama bini gua. Jadi ada positifnya kan, Bang, bini gua kerja. Jadi bisa nyicil bareng, bener nggak? Salah, Bang. Justru ini yang bikin hidup gua ribet. Halo? Motor dipakai. Iya, lagi mau ke rumah ibu. Kenapa? Kok nggak bilang-bilang sih? Aku maghrib mau pakai. Ya elah, motor kan udah kamu pakai mulu. Gantian ngapa? Bukan gitu. Kalau mau pakai bilang. Aku udah janji sama temen mau main. Juga udah janji sama ibu mau nganter ke rumah bude. Tetap nggak bisa seenaknya dong. Aku ikut bayar loh itu motor. Kita punya motor karena aku juga kan. Ya udah sekali ini aja deh, gantian. Terserah lah. Masa sih cewek bisa nggak ngerti sama sekali? Dia mah nganggap ibu gua tuh ibu dia juga sih. Kenapa jadi pulang loh? Ya bini gua ngambek bagaimana? Terus malu gimana? Ya paling maaf-maaf aja ntar gua gitu.
Kerjaan dia sip-sipan bang. Jadi kadang kalau dapat malam dia jam segini aja belum pulang. Kayak hari ini kan hari Selasa ya. Nah dia lembur bang, sampai jam 8 baru pulang tuh. Rumah tangga gua mah nggak kayak orang-orang ya. Laki bini ngopi bareng gitu malam-malam. Kan enak tuh biasanya. Ke bawah suasana, masuk kamar, Ini mah kalau dia lembur gua tidur duluan. Kalau pulang cepet udah capek mau ngapa-ngapain. Jadi sama aja. Kagak ada family time, berak. Kayak hampa banget gitu kata gua Maya. Hari Selasa. Iya dia lembur hari Selasa. Perasaannya Rebo dah. Rebo, Selasa anjir. Rebo. Rebo bang, lu kerja tapi lupa hari dah. Lo terus ngapa nih cewek belum pulang? Nggak ada ngomong sama lu. Nah makanya gimana sih? Ih kocak bini gua di mana anjir? Diangkat. Kagak, aduh, kok belum pulang sih? Dek, di mana? Angkat, Dek. Halo A, Dek, kamu di mana? aku lagi makan dulu sama teman-temannya. Buset dah bujuk. Kenapa nggak bilang? Ini Adam nyariin loh. Iya tadi mau bilang tapi udah keburu jalan. Adam sama kamu dulu ya, habis ini aku langsung pulang. Izin kek apa kek? Kan gua laki lu khawatir ini. Kan udah gue bilang, yang begini-begini mah nongol bang kalau bini lo kerja. Udah nggak apa-apa. Hal-hal kayak begini mah nggak usah diperpanjang. Ntar pulang gua tegur dia. Assalamualaikum, Adam. Adam, bukain tuh. Om, sini main yuk sama ayah. Masih aja. Itu panggilnya ayah. Udah nggak apa-apa, santai. Bre, sehat bre. Ya, alhamdulillah. Ini dari rumah nih. Biasa gua dari dinas pulang langsung kemari. Adam lagi ngapain Adam? Lagi main sama ayah. Si bunda mana? Belum pulang. Oh, main sama ayah Fikri ya? Iya. Pasti lo semua bingung bang. Iya paham gua. Ini bocah anak sambung gua bang. Gua nikah sama bini gua kemarin janda anak satu. Yang itu bapak benerannya. Suka mau diajak main ke sono pas libur. Anda ikut ayah Heri ya ketemu nenek? Ayah ikut nggak? Yang enggak. Ayah nungguin bunda di sini ya. Ya deh, jalan. Bre, makasih banyak ya. Ya sama-sama. Maaf nih ngerepotin jadi nggak enak gua. Enggak kok. Ada anaknya baik. Ya udah, Adam yuk jalan. Bre, jalan dulu ya. Ya hati-hati ya. Dadah ayah. Kadang gue suka mikir tuh anak kesian bener ya. Oper sana, oper sini. Gue belum pernah dengar ceritanya sih. Kenapa kemarin bini gue cerai sama dia. Tapi selama ini hubungan gue sama mantan suaminya dia baik-baik aja sih. Bini gue yang kagak mau ketemu sama sekali sama dia. Dendamnya apaan ya? Penasaran gue. Terus apakah gue udah punya anak dari bini gue? Jawabannya belum bang. Alasannya tanya sendiri sama dia dah. Masih ribet ah, Adam aja masih TK. Ya itu kan anak kamu. Nggak anggap Adam anak sendiri. Yang nganggep, cuman tetap aja beda gitu. Bang, kata gue Maya, tembak aja bang, gak bakal sadar dia. Lalu kira gue bego, udah kepikiran gue. Emang 3 tahun merit polos banget gue. Lo yang ngerti jangan bilang sama dia lu ya. Tapi kalau udah 3 tahun kayak begitu kok masih belum jebol sih bang? Nah itu, apa sebenarnya ternyata gue ada masalah atau dia ada masalah, gue nggak tahu juga. Tapi kita nggak bisa ngecek ke dokter, soalnya dia aja belum mau punya lagi. Anjir bingung gua. Ya makanya bingung gue juga. Jelasin bang, pada nggak ngerti bang. Ceritanya gue tukang kebon nih ya kan. Yang punya rumah nyuruh gue nanam bibit di luar rumah dia. Tapi pas yang punya rumah nggak ngeh, gue nyempil-nyempil nanam bibit di dalam rumah dia. 3 tahun begitulah gue heran. Kok bibit yang gue tanam di dalam rumah nggak tumbuh-tumbuh? Apakah rumahnya yang bermasalah atau bibitnya yang bermasalah? Gue pengen periksa apa yang salah sama rumahnya. Kan gue lagi nyempil nih. Kalau gue bilang sama yang punya rumah, lah dia jadi tahu dong selama ini gue tanam bibit di dalam rumah dia. Ini masih nggak ngerti lu, jangan nonton Tekotok dah. Masih bocah lu anjir. Dek. Kenapa? Kok mukanya begitu? Mau ngomong. Ibu, ini ada gope ya? Alhamdulillah, berarti dikit lagi deh. Dikit lagi buat apaan? Ini ibu lagi ngincar cincin emas, dikit lagi dapat nih. Oh, kurang berapa? 400 lagi. Beliin bang, emak lu tuh, emak lu. Ya gimana ya? Surga di telapak kaki ibu bang, terlepas dari kakinya burik apa kagak. Ya sekali lagi mohon maaf nih, duit dipegang bini gua, dipintainnya mesti perang dulu kita. Heran gua sama lu bang. Lu anak laki, masa ngasih emak mesti izin bini dulu? Sekarang dia mau ngasih emaknya nggak izin sama lu? Bener nggak? Ya bisa jadi sih. Kebalik bang, bini minta izin sama laki. Besok lu kasih dia aja dah. Hari Jumat antar ke Bude udah bisa. Kemarin kan nggak jadi. Aku bilang dulu ya ntar sama Putri, takut motor dipakai. Goblok. Disuruh emak lu langsung kerjain. Tapi gua sama bini gua mesti kompak bre. Ini motor punya berdua soalnya. Harusnya lu itu ngasih tahu bini, bukan minta izin bini. Jumat aku pakai motor ya? Bukan. Jumat aku pakai motor boleh nggak? Itu laki mental tempe. Lu mah komentar aja dah, gak ngerasain dari gua lu. Lu mesti tegas bang. Gue bilangin, lu mesti jadi laki di rumah. Emang lu nggak capek jadi karyawannya bini lu? Ya capek juga sih. Ngomong bang, ngomong. Keluarin kelakian lu. Gua dari kapan tau emang ngerasa kayak gua kayak bukan kepala rumah tangga ya. Tapi gua ngomongnya kayak gimana? Masalah yang gua hadepin nih bukan masalah gede ya bang, sepele semua sebenarnya. Tapi kayak numpuk gitu, jadi berasa gede juga. Apa gua suruh aja bini gua berhenti kerja ya? Tapi ntar kurang gak ya buat kebutuhan? Lagi mau gak dianya? Kan tuh cewek batu, yang ada malah nama masalah. Anjir, pusing gua. A. 'A. 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 'A.
Bre, Adam gimana? Itu lagi dalam tiduran aja. Pas Adam di sono, katanya udah demam tinggi. Katanya sih gejala DBD. Pas lewat 3 hari dicek, bener aja DBD. Kasian juga tuh anak ya. Gua ngeliat nih anak diurusnya setengah-setengah. Kadang di sono, kadang di sini. Bre, yang sabar ya. Iya, makasih bre. Ini apa? Nggak tahu deh. Tanya ini apa? Nggak tahu, bukan punya aku. Jawab yang jujur. Tuh nggak mikir ya? Aku kan kerja, ngurusin Adam aja udah repot. Malah mau nambah. Ya wajar lah mau punya anak. Kamu enak udah punya anak. Belum. Apaan sih ya? Nikah tuh nggak melulu punya anak Ya kali. punya anak lah, ngaco. Ya udah serah aja lah. Jangan terserah-terserah. Dengerin kalau suami ngomong. Mulai besok denger ya. Mulai besok kamu berhenti kerja. Denger nggak? Ditanya. Denger nggak? Jangan kebiasaan deh ngambek-ngambek begini. Jawab kalau ditanya. Sumpah bang, gua gampar sekarang bang ya. Udah nggak usah. Ternyata harga diri gua udah serendah ini di mata dia ya. Ini hitungannya masih masalah sepele nggak sih? Kayaknya nggak gila aja udah bagus dah. Berasa kayak nggak punya bini gua. Yang salah lu. Salah gua apaan? Ya salahnya bini lu tuh salahnya lu. Selalu begitu. Bahkan dia kurang ngajar sama lu. Salah lu tetap. Gua bingung hadapinnya bre. Dia nggak ada gitu mau dengerin gua gitu. Kayak aturan tuh dia yang pegang dah. Menurut gua lu nggak tegas bre. Iya sih, gua merasa. Nah ya udah, sekarang gimana dia mau ngikut lu kan? Kalau pemimpin itu nggak tegas, bawahannya ragu dong mau ikut. Cuman dia tuh, gua galak aja dia berani. Galak sama tegas tuh beda loh. Sekarang gini nih, misal pemimpin negara nih, supaya masyarakatnya mau percaya sama dia mesti ngapain? Apa? Tegas? Salah satunya itu. Dan juga dia harus ngebuktiin bahwa keputusan yang diambil itu bijak, terbukti sanggup megang tanggung jawab. Habis itu jujur, berani, segala macem dah. Intinya kepercayaan itu didapat bre, bukan diminta. Dia tuh berarti ragu sama lu, makanya dia maunya kerja, maunya megang duit, karena dia belum percaya sama lu. Berarti gua salah ya? Gue sih ngajak introspeksi doang ya. Menurut gua iya, tapi bukan berarti nggak bisa dibenerin kok. Lu nggak suruh dia berhenti kerja aja. Yah bre, batu banget orangnya. Iya tahu Kan gua. udah ngalamin sendiri kan? Ya justru itu, gue udah tahu makanya. Lu mau dengerin saran gue gak sih? Gimana? Kata gue lu mesti terima dulu. Lu udah salah di awal. Jadi lu gak bisa reset lagi dari nol. Enggak, lu dari minus. Itu dulu terima. Oke. Nah habis itu, kan dia pasti gak mau berhenti kerja kan. Lu pegang semua kebutuhan keluarga. Semuanya, makan, bensin, token, air, semuanya pokoknya. Duit dia jangan lu sentuh sama sekali. Terserah dia mau buat shopping ke, buat orang tuanya ke. Bahkan itu motor, lu yang punyain. Jadi dia duit udah masuk berapa nih kemarin nyicil. Itu lu ngutang sama dia segitu. Cicilan berikutnya lu semua. Tapi itu motor full punya lu. Kalau lu mau pakai, lu nggak izin sama dia, tapi lu ngabarin dia doang. Sama duit lu jangan dia pegang lagi. Kalau dia mau, minta sama lu. Ini saran gua nih spesifik ya, karena gua tahu ceweknya kayak gimana. Kalau dia nih nggak bisa megang duit, BTW ini salah lu juga loh. Bisa-bisanya lu ngambil keputusan, tapi sifat bini lu sendiri lu belum terlalu tahu. Padahal tugas lu ngedidik dia loh. Gila, salah gua lu sebut semua anjir. Ya ini mah saran aja sih, saran dari temen. Tapi menurut lu cara kayak gitu bisa? Insya Allah bisa. Kemarin lu terima dia ceritanya gimana sih? Pak Heri. Ya saya dok. Mohon maaf pak, ada Gue bukan lagi berantem sama istri gue bang. Gue lagi berantem sama kebegoan gue sendiri. Rasanya gue pengen putar ulang waktu gitu. Balik ke masa dimana gue masih ada kesempatan buat bikin keputusan. Ke masa dimana gue masih dianggap jadi kepala rumah tangga. Tapi itu gak mikir maju sih. Harusnya gue mikir gimana benerin yang sekarang udah gak beres. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar dia mengerti perkataanku. Kalau kita betah di dalam dosa ya, sejauh logika gue muter, cuma ada 4 yang ntar bakal kejadian sama kita. Pertama, kita sadar dan berubah tanpa Allah kasih teguran apa-apa dulu. Kedua, Allah kasih teguran dulu, baru kita sadar dan berubah. Bisa dari musibah, keburukan, nggak tahu apaan. kita nggak mau itu. Kita maunya sadar sebelum teguran kan. Nah, yang ketiga, Allah kasih teguran dan kita tetap nggak sadar. Dan yang terakhir, yang keempat, kita nggak sadar dan nggak pernah berubah. Dan Allah nggak peduli nggak dikasih teguran apa-apa. Dari keempat yang tadi, yang paling bahaya itu yang terakhir. abis itu lu tanya dia. Kita yang mana ya? Maksud AA selama ini aku bikin dosa gitu. Selama ini AA yang bikin dosa. Mulai sekarang, gua adalah pemimpin di rumah tangga. Gua yang punya aturan, gua yang punya kebijakan, gua yang tanggung jawab kalau kenapa-napa. Gua yang nggak ngarep apa-apa dari keluarga gua kecuali ridho Allah. Bu, ini masih kurang sih, disimpan dulu aja ya. Nanti kurangnya Fikri usahain. Ini mah nggak urgent kok. Sebenarnya Mas tuh karena ibu mau nabung aja. Gak apa-apa, yang penting kamu akur, rumah tangga sakinah, ibu udah senang. Gua ada bang duit buat sisaannya biar emas ibu gua kebeli. Tapi selain berbakti sama ibu gua, sekarang gua juga harus bisa buktiin bahwa gua bisa sanggup dan bisa dipercaya buat jadi kepala rumah tangga. Bukan ngebuktiin ke istri gua, tapi ke Allah.
Apapun yang terjadi di dunia ini kan takdir Allah ya bang. Allah tuh benar-benar tahu kapan musibah itu mesti datang, kapan rezeki itu mesti datang, kapan takdir itu mesti kejadian, kapan anak ini mesti diambil. Tapi kadang kita yang nggak peka, atau bahkan tutup penyataan itu. Kita milih buat nggak percaya gitu. Itu sayang banget. Kapan lagi kan Allah kasih petunjuk tertuju khusus buat kita pribadi. Allah nggak minta apa-apa. Kita yang untung di sini. Tapi hadiah terindah yang Allah kasih yaitu petunjuk. Suka kita hirauin. Adam sempat dibilang udah sembuh, jadi dokter udah bolehin pulang. Tapi tiba-tiba besokannya badannya biru gitu bang. Dan pas dibawa lagi ke rumah sakit, ya udah gitu. Emak bapaknya sedih, wajar. Tapi sebenarnya buat kita yang masih hidup, apa yang bisa diambil dari sini? Apa yang sebenarnya Allah pengen sampein ke kita? Dan kenapa? AA sayang sama kamu. Kalau kamu butuh sesuatu, AA bakal usahain. Kalau kamu punya masalah, AA yang maju paling depan. Kalau kamu bingung, AA yang cariin jawabannya. Kalau kamu bikin kesalahan, AA yang maju buat minta maaf. Mulai sekarang, kamu dengerin AA ya. Suami istri itu dua orang yang di dalam satu tim bang, nggak beda tim. Maksudnya gimana? Contoh kalau suami istri lagi berantem ya, pasti ada berantem. Semua rumah tangga pasti berantem. Kalau yang di kepala suami istri ini tuh mereka beda tim, berarti ini urusan siapa menang siapa kalah. Berantem, adu ngomong, pokoknya gue bener lu salah, gue menang lu kalah. Sedangkan kalau satu tim, mereka tuh pengen sama-sama menang bang. Berantem, adu ngomong, sampai mereka dapat akur. Kalau udah dapat akur, dua-duanya menang. Sama-sama berantem tapi tujuannya beda. Udah siapin nama belum? Hadid. Artinya apa? Hadid itu artinya besi. Besi itu kan keras, tangguh. Jadi jiwa dia tuh tegas, kuat. Pas dia udah gede, pas dia berumah tangga, pas dia kerja, pas dia dakwah, gitu-gitu dah. Tapi sebenarnya Allah taruh besi di dunia ini, tahu nggak buat apa? Itu supaya bisa jadi manfaat buat manusia. Jadi anak kita nanti, selain tegas dan kuat, dia juga bakal bermanfaat buat orang banyak. Itu doa ke anak kita. Amin. Sekilas info aja nih, kalau di kehidupan nyatanya si Adam ini aslinya bukan anak cowok bang, tapi anak cewek. Nama aslinya nggak usah aku kasih tahu ya. Sekarang dia udah tenang di sana, siap-siap mau ketemu orang tuanya nanti, pas waktunya udah tiba. Doain yang terbaik bang, buat anak itu dan orang tuanya. Makasih nih. Lagi ada yang baru bakal nyantol di HP lu. Cash Hempong TikTok. Ada Bapak Attitude 0, Maggie main balon, DLL. Langsung aja bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Caranya sebelum lu order, cek ketersediaan tipe HP lu dengan chat sama adminnya. Langsung order aja bre di SHD ACC.